Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sigit NTS. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang kasus kriminal yang terjadi di Mojokerto. Tapi sebelum ke kasusnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalain juga notifikasinya biar kalian tahu kalau saya upload video terbaru. Dia adalah Abid Adlu, tinggal di Mojokerto, dan merupakan siswa kelas 3 SMP yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Abid ini anak yang kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Hal itu dikarenakan karena bapak dan ibunya Abid ini sedang mengurus perceraian. Selain daripada itu, orang tua Abid ini sibuk banget mengurus bisnis ternak ayam. Dikarenakan kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, membuat Abid ini menjadi anak yang nakal, berandalan, bahkan melakukan tindakan kriminal. Bahkan Abid ini sering berfoya-foya dan mendapatkan uang dengan cara mencuri motor atau menjamret. Bahkan yang paling parahnya itu sampai ngebegal orang. Abid ini mempunyai teman dekat yang bernama Muhammad Adi. Adi ini adalah seorang anak yang putus sekolah dan bekerja di pabrik pengolahan besi dengan gaji Rp500.000 per bulan. Dikarenakan gajinya nggak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, apalagi untuk berpoya-poya, Abid dan Adi ini sering sekali melakukan pencurian kendaraan bermotor, jambret, bahkan ngebegal. Pada bulan Mei tahun 2023, HP-nya Abid itu rusak, dan Abid ini nggak punya uang untuk memperbaiki HP-nya yang rusak itu. Sama seperti biasanya, Abid ini ngajak Adi untuk ngebegal, Tapi sebelumnya, ketika mereka berada di sekolah, Abid ini yang sedang butuh uang, malah ditagih uang kas sama bendahara kelasnya, yang bernama Aura Angeli, yang biasa dipanggil dengan Rara. Rara ini adalah mantan pacarnya Abid. Rara ini nagih uang kas sebesar Rp40.000 karena Abid ini udah nggak bayar uang kas selama 2 bulan. Pada saat nagih uang kas, Rara ini menagih di depan teman-temannya Abid, yang mana Abid ini dikenal di sekolah sebagai premannya sekolah, Abid pun tersinggung dengan cara Rara. Kemudian Abid ini mulai dendam, bahkan sampai merencanakan hal yang cukup gila, untuk dilakukan anak yang masih SMP. Kemudian pulang sekolah, Abid ini langsung ngajak Adi untuk ngebegal dan menghabisi Rara. Abid menjanjikan akan membagi setengah dari hasil begalnya kepada Adi. Abid menargetkan motor dan HP-nya Rara. Kemudian sekitar jam 4 sore, Abid ini menghubungi Rara dan ngajak Rara untuk jalan-jalan ke pasar malam. Abid minta Rara bawa motor dan menjemput Abid di tempat yang sudah ditentukan oleh Abid. Rara pun langsung setuju dengan ajakan Abid. Rara juga tidak mempunyai pikiran jelek ke Abid. Kemudian jam 7 malam Rara ini pamit ke ibunya dan bilang mau jalan-jalan ke pasar malam dengan teman-temannya. Kemudian Rara berangkat menggunakan motor Beat milik keluarganya yang biasa dia pakai, Rara pun pergi untuk menjemput Abid di wilayah persawahan yang sepi dan lokasinya dekat dengan rumah Abid. Ketika Rara sampai di lokasi, Abid langsung mengeksekusi Rara dengan cara yang sadis, Dan pada saat itu Rara pun akhirnya meninggal dunia. Kemudian Abid membawa Rara menggunakan motor ke bangunan ternak ayam milik orang tuanya Abid, Setelah itu Abid ini pergi untuk menjemput Adi di rumahnya. Setelah menjemput Adi, mereka membeli karung dan tali, Dan setelah karung dan tali ada, mereka pun kemudian Rara menggunakan karung tadi dan membawa karung tersebut dengan motornya Abid. Sedangkan motornya Rara mereka simpan di sana, Pada saat membawa karung, mereka ini berpapasan dengan tetangganya. Dan tetangganya ini sempat nanya isi dari karung tersebut. Abid ini sempat bilang ke tetangganya kalau itu adalah karung berisi sampah. Kemudian akhirnya mereka pun ngebuang karung itu di saluran air di bawah lintasan kereta, Setelah itu mereka itu langsung nyari konter tempat jual beli HP bekas dan langsung ngejual HP-nya Rara seharga Rp1.000.000, Dan hasil dari itu pun mereka bagi berdua. Kemudian mereka juga kembali ke tempat awal dan mengambil motornya Rara yang sebelumnya mereka simpan di bangunan ternak milik bapaknya Abid. Keesokan harinya mereka pun membawa motornya Rara ke bengkel terdekat untuk membongkar motornya.
Dan dari hasil penjualan motor ini, mereka itu bagi dua juga, Mang. Setelah mendapatkan hasil, mereka pun berpesta dan berpoya-poya, Mang. Nah, Mang, di sisi lain nih, karena malam itu Rara belum juga pulang sampai tengah malam, ibunya Rara ini mulai panik nih. Lalu ibunya mencoba menelpon Rara, tapi nomornya Rara itu udah nggak bisa dihubungin. Orang tua Rara juga mencoba nih menghubungi teman-temannya Rara, tapi semua teman dekatnya itu nggak ada yang tahu kalau Rara itu pergi kemana. Dan berdasarkan pengakuan dari teman-temannya Rara, kalau malam itu mereka itu ada di rumah dan nggak pergi nih ke pasar malam, Mang. Orang tuanya pun makin panik nih, karena mereka ini merasa ada yang nggak beres dengan anaknya. Kemudian keesokan harinya orang tuanya Rara ini datang ke sekolah untuk meminta bantuan ke teman-temannya Rara. Dan juga minta bantuan ke pihak sekolah untuk mencari Rara. Dikarenakan Rara ini nggak pulang dari sejak tadi malam. Tapi semua usaha mereka itu sia-sia, Mang. Dan tidak membuahkan hasil. Orang tuanya pun kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian yang ada di wilayah sana. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan tentang hilangnya Rara. Teman-temannya juga membantu nih menyebarkan berita tersebut via media sosial. Namun apa yang mereka lakukan juga sama, Mang, tidak membuahkan hasil, Mang. Bahkan sampai 1 bulan Rara ini masih hilang dan belum juga ditemukan, Mang. Polisi melakukan pengecekan sinyal HP Rara, namun gagal nih, Mang. Tapi pihak kepolisian tidak menyerah gitu aja. Polisi ini memperdalam penyelidikan dan pencarian tentang hilangnya Rara. Dan alhamdulillah nih, Mang, usaha pihak kepolisian pun membuahkan hasil. Polisi berhasil nih melacak sinyal HP-nya Rara yang ternyata HP itu udah dimiliki oleh seseorang, Mang. Seseorang itu mengaku nih kalau HP-nya itu dia beli di sebuah konter HP. Polisi pun langsung nih melakukan penelusuran tentang konter HP tersebut, Mang. Kemudian setelah dapat tuh alamat konter HP, polisi melakukan interogasi kepada pihak konternya. Dari mana HP itu berasal, Mang. Pemilik konter ini menjelaskan nih kalau HP itu dijual oleh 2 orang anak laki-laki yang masih remaja, Mang. Dengan ciri-ciri yang disebutkan kepada pihak kepolisian. Kemudian berdasarkan informasi inilah polisi meyakini pelakunya adalah orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban. Polisi kemudian melakukan interogasi terhadap teman-temannya Rara dan memberitahukan ciri-ciri yang disampaikan oleh pemilik konter tersebut. Semua teman-teman Rara mengatakan nih jika ciri-ciri tersebut mirip dengan Abid yang mempunyai background kriminal. Polisi pun mendatangi dan menjemput Abid di rumahnya. Dan Abid pun langsung dibawa nih ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Mak. Pada saat dilakukan pemeriksaan, awalnya Abid ini tidak mengaku nih telah melakukan tindakan tersebut. Namun tetap saja, Mang, kebohongan Abid ini tidak bertahan lama. Yang pada akhirnya Abid ini mengakui semua perbuatan yang udah dia lakukan. Bahkan Abid ini bilang nih kalau aksinya ini dibantu salah satu temannya yang bernama Adi, Mang. Polisi kemudian menangkap Adi di dekat rumahnya, Mang. Kemudian yang pada akhirnya Abid ini divonis 7 tahun 4 bulan penjara, Mang. Ringan banget ya. Ya Allah, demi sebuah nyawa. 2000 years later. Nah, itu tadi, Mang, kasus yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Dan untuk kasus ini, mohon maaf nih, saya tidak bisa banyak berkomentar banyak nih, Mang. Cukup menghela nafas aja. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus ini. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta tak lupa doa terbaik nih untuk korban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Mamang, sekian video dari saya. Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.